Halo teman-teman, saya Laina Dwi Cahyani dengan NIM 12 10 20 303. Saya dari kelas 2J Manajemen SDM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang human capital ataupun bisa disebut dengan modal manusia. Tonton terus ya. Arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schull yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 3 hal, yaitu kemampuan, perilaku, dan juga usaha. Waktu dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari ketiga faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misalnya inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, dan juga komitmen. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan juga bakat. Yang terakhir yaitu motivasi untuk berbagi informasi dan juga pengetahuan, yaitu semangat tim dan juga orientasi tujuan. Peran human capital sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi ini terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu pertama, aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset disebut financial capital. Kedua, aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung, dan juga tanah. Dan yang terakhir yaitu aset tak berwujud, modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan juga modal intelektual. Hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan juga kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Berikut 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu melalui 5B. Pertama yaitu buy atau membeli, mengganti sumber daya manusia yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua, build atau membangun. Investasi dilakukan terhadap sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga, borrow atau meminjam, yaitu penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagai pengetahuan dan juga desain kerja baru. Yang keempat, ada bounce atau melambung, yaitu perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Dan juga ada yang terakhir, yaitu bind atau mengikat. Mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Transformasi peran divisi sumber daya manusia. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran sumber daya manusia yang didasarkan pada 2 dimensi utama yaitu dimensi operasional dan juga dimensi strategis. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran sumber daya manusia yaitu strategis partner, administrative expert, employee champion, dan juga change agent. Yang pertama yaitu strategis partner, yaitu departemen sumber daya manusia harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan juga manajer lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Kedua, administrative expert, yaitu membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Yang keempat, employee champion,
yaitu Departemen Sumber Daya Manusia harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan yang lebih besar. Dan yang terakhir yaitu Change Agent. Departemen Sumber Daya Manusia harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk menjadi yang lebih baik. Identifikasi human capital. Dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Pertama, karyawan dengan human capital lebih tinggi mungkin memberikan layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu yang pertama, commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis. Misal kemampuan mengetik, yaitu kemampuan komputer. Yang kedua, leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misalnya, programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Yang terakhir yaitu proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misalnya hak paten dan juga merek.